Rudal balistik Ukraina pertama akan menghantam Moskow secara besar-besaran pada musim gugur ini, tepat saat Vladimir Putin sedang mempersiapkan mobilisasi dan penerapan status darurat militer. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perancang Perusahaan Ukraina Firepoint, Denis Tillerman. Berikut kutipannya. Saya pikir pada musim gugur nanti kami sudah akan menguji coba rudal balistik kami terhadap Rusia. Yang pertama adalah Moskwa dan beberapa fasilitas militer mereka yang dilindungi. Sekarang, menurutnya, tahap akhir uji coba sedang berlangsung dan setelah penerbangan uji, penerbangan ke wilayah Rusia akan segera dimulai. Sementara itu, di Rusia sendiri terdengar sebuah kata yang sampai baru-baru ini masih tak terpikirkan. Media Verska mengutip sumber di lembaga pemerintah federal dan daerah, di Duma Negara dan yang dekat dengan Kremlin, melaporkan bahwa sebagian aparat keamanan mendesak Vladimir Putin untuk memberlakukan darurat militer di seluruh Rusia setelah pemilihan Duma Negara pada bulan September. Dan inilah salah satu sumber yang mengungkapkannya seperti ini. Situasi negara semakin serius, dan tanpa tindakan ekstrim mungkin tidak akan bisa menstabilkannya. Nah, katanya sudah saatnya menyeret seluruh Rusia ke dalam perang total. Hari ini kita akan membahas semuanya secara berurutan dalam episode ini. Seberapa realistis serangan balistik ke Moskow dan yang terpenting, dengan apa? Darurat militer seperti apa yang sedang disiapkan di Kremlin? Bagaimana perang malam itu terjadi? Seperti apa serangan ke Rusia hari ini? Dan apa akibat dari serangan-serangan dalam beberapa hari terakhir? Mulai dari penghentian kilang minyak di Tyumen hingga, memasak makanan di atas api unggun di halaman-halaman rumah di Yalta. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Langganan. Jadi, mari kita mulai episode ini dengan pengumuman besar tentang serangan ke Moskow. Karena pernyataan ini menimbulkan kehebohan, seperti yang dikatakan di kedua sisi garis depan. Denis Tillerman. Dia adalah salah satu pemilik dan kepala perancang perusahaan Firepoint, perusahaan yang sudah memproduksi rudal jelajah Flamingo. Dan semua drone FP1 ini yang sekarang terbang ke gudang-gudang Walberis di Rusia dan ke kilang minyak. Singkatnya, drone-drone ini sangat keren. Drone dengan bagian ekor berbentuk segitiga seperti ini. Sekarang kita berbicara tentang rudal balistik. Menurut Tillerman, untuk rudal balistik Ukraina FP9, semuanya sudah siap kecuali penyempurnaan akhir pada mesinnya. Tinggal melakukan uji mesin dan uji terbang. Jangkauan rudal seperti itu adalah 850 km. Nah, jarak dari wilayah yang dikuasai Ukraina ke Moskwa itu pas masuk dalam radius ini. Intinya, bisa sampai ke sana. Ketika ditanya secara langsung kapan rudal balistik Ukraina pertama akan diluncurkan ke Moskwa, Tillerman menjawab singkat, musim gugur tahun ini. Nah, dia tidak menyebutkan bulan secara spesifik, hanya memberikan patokan, yaitu musim gugur. Tapi Tillerman menyebutkan targetnya seperti ini. Pertama, Moskwa dan fasilitas militer yang dijaga ketat. Dia juga menekankan bahwa pada akhirnya, target akhir tentu saja ditentukan oleh militer. Namun menurutnya, tentu saja targetnya akan menjadi sasaran yang penting. Bahkan sejak serangan pertama. Intinya, sejak peluncuran pertama, kita harus menyerang target-target besar di Rusia. Tillerman juga menyatakan keyakinannya bahwa pertahanan rudal Rusia tidak akan mampu mencegat rudal Ukraina. Dan menurutnya, inilah yang harus memberikan kesan kepada Moskow dan warga Moskow. Satu lagi detail tentang skala. Belum lama ini, Tillerman mengatakan bahwa mereka berencana membuat 10 hingga 20 roket seperti ini untuk peluncuran-peluncuran awal. Dan setelah serangan terhadap target-target penting di Moskow, Kiev mungkin akan mencoba bernegosiasi dengan Rusia untuk tidak menyerang objek-objek sipil. Katanya, idenya adalah untuk secara khusus menghantam Moskow habis-habisan, membuat kekacauan di sana dan setelah itu menawarkan gencatan senjata udara kepada Putin. Sementara warga Moskow panik berlarian. Sekarang, seberapa realistis semua ini tanpa sikap terlalu percaya diri? Anda tahu, karena saya sudah membaca bahwa beberapa orang benar-benar menulis seolah-olah ini sudah pasti. Ini adalah fakta. Mereka menulis semuanya akan terjadi pada musim gugur, nyaris pada 1 September. Pasti rudal balistik akan terbang ke Moskow. Mari kita jangan terlalu percaya diri seperti itu, jujur saja. Di satu sisi, di balik pengumuman itu ada perusahaan nyata dengan produk nyata. Flamingo. Roket Flamingo sudah digunakan untuk menyerang Rusia dan itu adalah fakta, itu bukan lagi janji.
Di sisi lain, rudal balistik jauh lebih rumit daripada rudal jelajah. Dan Stillerman sendiri mengakui bahwa mesinnya masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, kemunculan rudal balistik juga telah dikonfirmasi pada awal musim panas oleh Menteri Pertahanan saat itu, Mikhail Fedorov. Jadi, ini bukan ancaman kosong, tapi juga tidak akan terjadi besok juga. Menurut pengembangnya sendiri, waktu yang realistis adalah musim gugur. Itu pun dengan syarat uji coba berjalan sukses, dan sekali lagi, mesinnya sendiri masih belum siap. Artinya, inti utama yang akan menggerakkan roket ini pun masih belum sepenuhnya siap. Namun yang menarik, betapa gugupnya Rusia menanggapi pengumuman ini. Para pakar militer di sana hari ini langsung mulai menyerukan peningkatan serangan ke Ukraina sebelum Ukraina menyerang Moskow. Tapi sebenarnya, orang-orang Rusia ini agak lupa diri. Mereka tentu saja bisa mendesak Putin untuk meningkatkan serangan. Tapi ada batas kemampuannya. Dan saya pikir, batas itu sudah mereka lewati. Mari kita lakukan seperti ini. Apakah ada yang ingat tentang Oreshnik sekarang? Ingat, mereka sudah 2 kali, 3 kali menyerang Ukraina dengan Oreshnik. Dengan harapan bahwa orang Ukraina akan mulai gemetar karena ketakutan. Mereka akan berkata, ya Tuhan, berikutnya pasti hulu ledak nuklir. Tidak, Putin, tolong berhenti. Perhitungannya memang seperti itu, tapi tidak berhasil. Ada yang masih membicarakan Oreshnik itu? Sekarang sudah tidak ada, bahkan sudah tidak diingat lagi. Bahkan Putin pun sudah lupa tentang itu. Lebih tepatnya, dia masih ingat tentang itu, karena baginya itu adalah aib seumur hidup. Saya ingatkan, salah satu dari mereka menghantam wilayah pendudukan di Donetsk. Jadi, mereka menembakkan ke Kiev, tapi jatuhnya malah entah di mana di Donetsk. Nah, jadi di sini, ketika mereka menyerukan eskalasi ini, kita harus paham bahwa ada batas kemampuan. Tapi penting juga untuk tidak melupakan efek psikologis dari pernyataan seperti itu. Dan penting untuk diingat bahwa ancaman serangan balistik ke Moskow terjadi bersamaan dengan krisis internal di Rusia sendiri, di mana mereka mulai serius membicarakan status darurat militer. Menurut media Verska, pejabat Rusia tidak menutup kemungkinan diberlakukannya status darurat militer segera setelah pemilihan Duma negara pada bulan September. Beberapa perwakilan dari blok keamanan mendukung penerapan status darurat militer, yang berpendapat bahwa pemerintah sudah saatnya, kutip, berhenti bersikap manis-manis kepada rakyat dan mulai berperang dengan mengerahkan seluruh negeri. Katanya, ya, seolah-olah selama ini sudah terlalu lama mencoba melindungi orang-orang Rusia dari perang skala penuh, sekarang saatnya melibatkan mereka semua dalam perang ini. Lemparkan mereka ke dalam kancah ini. Biarkan mereka terbakar, biarkan orang-orang Rusia itu mati, tapi sudah cukup. Apa arti darurat militer dalam praktiknya di Rusia? Menurut undang-undang yang berlaku di Federasi Rusia, darurat militer diberlakukan melalui dekret presiden, dalam hal ini oleh Vladimir Putin si kurcaci boneka. De facto, untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan mencakup jam malam, pembatasan pergerakan warga negara, penyiriman paksa orang-orang ke perusahaan pertahanan, penyitaan properti Rusia Anda untuk kebutuhan pertahanan, misalnya butuh mobil, diambil begitu saja. Butuh apartemen Anda, diambil. Butuh tabungan Anda di bank, diambil. Dan semuanya dikirim untuk perang. Selanjutnya, pembatalan pemilu dan sensor total. Ditambah pembekuan aktivitas partai dan organisasi masyarakat, serta larangan segala aksi massa. Intinya, kontrol total, sensor, dan kediktatoran. Semua di bawah kendali. Semua harus patuh perintah. Punya uang, serahkan uangmu untuk perang. Punya mobil, serahkan mobilmu untuk perang. Punya nyawa, serahkan nyawamu untuk Vladimir Putin. Apa yang bisa menjadi pemicunya? Dan berikut adalah sumber-sumber dari Verska. Mereka menyebutkan 2 pemicu utama. Kegagalan serius di garis depan, atau penurunan tajam dalam laju perekrutan untuk perang, dan pada awal tahun ini, angka tersebut sudah turun ke titik terendah dalam 3 tahun terakhir. Artinya, bahkan untuk kontrak saja, sekarang orang-orang sudah tidak begitu antusias. Selain status darurat militer, beberapa sumber juga tidak menutup kemungkinan adanya mobilisasi baru. Pengetatan aturan valuta asing, larangan bepergian ke luar negeri bagi kategori warga tertentu. Data Asia dicatat dengan data yang lebih awal yang sudah kita sebutkan di kanal YouTube ini, tapi orang-orang Rusia barbar masih saja tidak percaya akan hal itu. Institut Studi Perang Amerika mencatat bahwa Kremlin sedang membangun dasar hukum untuk mobilisasi dan juga bersiap menghadapi kemungkinan kerusuhan sipil. Dan Vladimir Zelensky, saya ingatkan, mengulang kembali aritmatika yang menjelaskan semuanya. Faktanya, sejak awal tahun ini, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia telah merekrut 221.000 tentara kontrak.
Tampaknya banyak, tetapi kerugian para penjajah pada periode yang sama mencapai 225.500 orang. Di antaranya 131.000 tewas. Artinya, perekrutan prajurit kontrak saja bahkan tidak menutupi kerugian, apalagi membentuk cadangan strategis. Menurut perkiraan Zelensky, mobilisasi akan diumumkan setelah pemilu pada 20 September, dan sebanyak 300 hingga 500.000 orang akan dikirim ke garis depan. Namun di sini muncul sebuah kontradiksi yang sangat mencolok. Sementara aparat keamanan di Rusia membahas status darurat militer dan mobilisasi, anggota Duma Negara dalam 1 minggu sudah 2 kali secara terbuka mengimbau warga Rusia untuk sama sekali tidak mempercayai rumor tentang mobilisasi ini. Begini, ketika pemerintah begitu gigih menyangkal sesuatu yang sebenarnya bahkan tidak langsung ditanyakan kepada mereka, itu justru lebih sering mengonfirmasi adanya masalah daripada menyelesaikannya. Sekali lagi, di Rusia tidak ada yang menanyakan kepada para anggota dewan itu apakah akan ada mobilisasi atau tidak. Tapi entah kenapa, mereka muncul dan berkata tidak akan ada. Kalian tidak bertanya, tapi kami akan bilang tidak akan ada. Jangan percaya rumor itu, tenang saja. Tidak perlu lari kemana-mana. Dan penduduk Rusia merasakan hal itu. Di tengah rumor tentang gelombang kedua mobilisasi, warga Rusia mulai secara massal mencari tempat tinggal di Armenia. Salah satu dari sedikit negara yang masih bisa dikunjungi warga Rusia tanpa visa, bahkan dalam beberapa kasus tanpa paspor internasional. Nah, ini adalah indikator langsung dari suasana hati di kalangan warga Rusia. Artinya, orang-orang sudah bersiap-siap untuk kabur dari Rusia jauh-jauh hari. Sepertinya sekarang mereka sudah tidak terlalu mau pergi ke Kazakhstan, karena di sana tidak begitu diterima. Ke Georgia juga sudah tidak bisa lagi melarikan diri, jadi mereka semua memutuskan untuk pergi ke Armenia. Mereka nggak akan sempat, bro. Tugas pemadam kebakaran nggak bisa. Tapi di sini mereka nggak akan sempat. Dan di sana, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Lihat saja sekarang, seperti rumah korek api. Udah hancur berantakan. Sekarang tentang betapa panasnya tadi malam di Rusia. Pada malam tanggal 28 Juli, menurut data dari Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, hampir 400 drone diluncurkan ke arah ibu kota Federasi Rusia. 81 diantaranya berhasil dicegat saat menuju kota. Sekali lagi, hampir 400 drone dalam 1 malam hanya ke arah Moskow. Apa yang terkena serangan di wilayah sekitar Moskow? Pabrik regenerasi Chekhov di kota Chekhov terkena serangan. Ini adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam daur ulang ban mobil bekas. Di sana, akibat jatuhnya drone, ban-ban terbakar dan apinya benar-benar sangat indah. Yah, saya suka cuplikannya. Selain itu, gudang di desa Kaledina di Podolsk juga diserang. Di sana, gudang milik perusahaan logistik independen 3PL terbakar. Di dekatnya terdapat pusat distribusi Wildberries. Saya pikir sebenarnya targetnya adalah Wildberries, tapi karena orang Rusia yang ceroboh mulai mengacaukan drone Ukraina, drone itu keluar jalur dan sedikit meleset dari gudang yang seharusnya. Tapi intinya, gudang-gudang itu terbakar lagi. Menurut data dari Gubernur Wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, beberapa lusin drone ditembak jatuh di atas Domodedovo, Podolsk, Ramenskoye, dan Kolomna. Sasaran penting lainnya malam ini adalah kilang minyak Tyumen. Setelah serangan drone, kilang tersebut menghentikan proses pengolahan minyak. Menurut saluran pemantauan, yang terkena serangan adalah instalasi pemurnian mendalam bahan bakar diesel. Tyumen, perlu dicatat, berada hampir 2.000 km dari perbatasan. Dan tentu saja, reaksi pemerintah daerah ini juga sangat mencolok. Jadi, perwakilan Vladimir Putin di distrik federal Ural, Artyom Zoga, menyatakan bahwa serangan tersebut, kutipannya, bersifat propaganda. Karena hari ini, Tyumen merayakan hari jadinya yang ke-440. Namun, perayaan hari kota tetap dihentikan,
Dan area perayaan telah dipasangi garis polisi. Ini menarik. Kenapa area-area itu dipasangi garis polisi? Ini yang paling membuat saya tersenyum. Coba bayangkan ya. Ada ancaman serangan drone yang mengancam kota Anda. Sepertinya, jika sirene serangan udara dibunyikan, orang-orang harus segera meninggalkan, menurut saya, alun-alun atau semacamnya dan pergi ke tempat perlindungan. Tapi orang Rusia begitu bodoh sehingga alih-alih membatalkan perayaan atau semacamnya, mereka malah mengepung orang-orang itu. Entahlah, mungkin supaya kalau ada drone yang terbang lagi, orang-orang itu tidak bisa melarikan diri atau bagaimana. Pokoknya selamat ulang tahun untuk Tiumen. Tiumen sudah berusia 440 tahun. Semoga saja Tiumen itu habis terbakar seluruhnya. Ini Tiumen, pokoknya urus sendiri saja. Secara keseluruhan, serangan terhadap kilang minyak dan logistik itu bukan serangan satu kali yang hanya untuk efek dramatis. Tidak, itu punya dampak yang terakumulasi bagi mereka. Ini seperti sanksi, tahu kan? Mereka tidak langsung bekerja, tapi punya efek yang tertunda. Nah, dan dampak-dampak ini sudah mulai menghantam seluruh ekonomi dan kehidupan sehari-hari Rusia, dan itu penting. Mari kita bahas satu persatu di sini. Jadi, yang pertama, krisis bahan bakar hari ini sudah sampai ke sektor perkereta-apian. Kereta api Rusia RZHD menghadapi kekurangan solar untuk lokomotif. Artinya, kekurangan solar yang disebabkan oleh serangan terhadap kilang minyak kini sudah mencapai transportasi kereta api. Artinya, ini adalah tulang punggung logistik Rusia yang juga digunakan untuk mengangkut kargo militer. Nah, kemarin militer Rusia diperintahkan untuk membatasi pengisian bahan bakar kendaraan militer. Katanya, solar bukan hanya kurang untuk warga sipil, tapi militer pun sekarang sudah kekurangan. Kedua, listrik. Di Yalta yang diduduki, karena tidak ada listrik, di halaman-halaman rumah mulai didirikan apa yang disebut dapur umum. Orang-orang memasak makanan bersama-sama, langsung di halaman, di luar ruangan, karena di dalam rumah tidak ada listrik. Ini adalah akibat langsung dari serangan terhadap infrastruktur energi Crimea dan logistik yang memasok bahan bakar ke Semenanjung. Ngomong-ngomong, kemarin di saluran Telegram saya, Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini, saya baru saja memposting informasi lucu dari Oleg Saryov. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah seorang pembelot dari Ukraina yang kemarin mengeluh bahwa generator milik orang Yalta, dia sekarang berada di Yalta, katanya generator-generator itu benar-benar terbakar. Katanya beli yang baru 1-2 hari langsung rusak. Kenapa? Karena solar yang dipakai kualitasnya sangat rendah. Katanya sudah pernah diisi bensin yang bagus juga, 90, 95 oktan, dan tetap saja, dalam 1-2 hari, generator itu rusak juga. Kami buka katupnya, langsung hancur begitu saja. Katanya, keratnya begitu tebal sampai-sampai silinder-silindernya hancur karena pembakaran bahan bakar di dalamnya. Pokoknya, silahkan masuk ke kanal Telegram, baca saja di sana, gambarnya benar-benar jelas, kelihatannya sangat lucu. Dan yang ketiga, ini adalah ekonomi asuransi. Setelah serangkaian serangan terhadap gudang-gudang marketplace, biaya asuransi bagi penjual di Ozon untuk perlindungan dari serangan drone meningkat 3 kali lipat. Bisnis memasukkan risiko serangan drone ke dalam biaya operasional mereka. Ini sudah menjadi pergeseran sistemik dan pengakuan bahwa serangan telah menjadi faktor yang permanen. Artinya, bukan berarti mereka mulai menyerang gudang, lalu pertahanan udara sadar dan mulai melindungi. Tidak. Perusahaan asuransi memahami bahwa tidak ada perlindungan pertahanan udara di Rusia. Nah, dan mereka bilang, oke, kita naikkan biaya asuransi 3 kali lipat. Karena ya sudah pasti drone-drone itu akan terus terbang dan membakar gudang-gudang itu. Ini mengingatkan saya pada situasi, ingat, di awal, sekitar tahun kedua perang skala penuh, di sana orang-orang Belgorod berteriak, pertahanan udara. Pertahanan udara kita akan melindungi semua orang. Tapi entah kenapa, sepertinya pertahanan udara di Rusia benar-benar sudah tidak ada lagi. Dan yang keempat, ini soal pengolahan minyak secara keseluruhan. Pabrik pengolahan minyak Tiumen yang hari ini menghentikan proses pengolahan adalah kelanjutan dari serangkaian kejadian. Saya ingatkan, sebelumnya di sana beberapa pabrik pengolahan minyak menghentikan operasinya sekaligus. Dan menurut data yang ada, kurang dari setengah pabrik yang rusak berhasil dipulihkan. Lebih dari setengahnya masih tetap tidak beroperasi, karena bahkan tidak ada alat untuk memperbaikinya. Dan saya ingatkan juga, di Moskwa, kilang minyak yang diserang pada bulan Juni lalu sampai sekarang belum pulih. Ingat rekaman ketika tutup tangki bahan bakar terlepas? Jadi, pabrik itu sampai sekarang belum melanjutkan operasinya. Pabrik itu sedang dalam perbaikan. Namun seperti yang diduga, di Kremlin mereka memutuskan untuk menyajikan semua ini sebagai kemenangan besar bagi rakyat Rusia. Dengan latar belakang pabrik-pabrik yang berhenti beroperasi, kekurangan bahan bakar, pembicaraan tentang darurat militer, di Kremlin menyatakan bahwa Rusia berada dalam krisis yang sempurna. Seperti yang dikatakan juru bicara Kremlin, Peskov, kutipannya, krisis ini telah memenuhi seluruh hidup kita.
единством. Jadi, masalah-masalah ini dianggap sebagai alasan untuk bersatu. Ini adalah ilustrasi langsung dari apa yang kita bicarakan saat membahas pernyataan Vladimir Putin kemarin. Pemerintah di Rusia mencoba mengubah kesulitan-kesulitan perang ini menjadi alat untuk memobilisasi kesadaran, karena mereka tidak memiliki kabar baik yang nyata. Ada dua cara untuk memobilisasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan menunjukkan keberhasilan di garis depan, atau dalam hal lain. Katakan, kalian lihat betapa hebatnya kita. Dan kemudian orang-orang Rusia yang hebat ini akan berkata, ya, kita hebat dan bersatu. Dan faktor kedua adalah, memukuli orang-orang Rusia ini setiap hari. Orang-orang Rusia ini bahkan tak bisa tegak berdiri dan berkata, kenapa kalian mengeluh? Bersatulah. Itu, seperti yang dikatakan oleh Peskov, krisis yang sempurna. Kesimpulan, Ukraina mengumumkan bahwa pada musim gugur akan hadir rudal balistik buatan sendiri yang ditujukan ke Moskow dan pabrik-pabrik militer. Ancaman ini nyata, namun saat ini masih dalam tahap uji coba. Menurut pengembangnya sendiri, target realistisnya adalah musim gugur. Dan memang pada musim gugur inilah segalanya di Rusia sendiri akan mencapai puncaknya. Pemilihan untuk Duma Negara pada 20 September. Setelah itu, aparat keamanan mengusulkan untuk memberlakukan status darurat militer dengan jam malam, sensor, dan kerja paksa di sektor pertahanan. Dan kemungkinan mobilisasi 300 hingga 500 ribu orang. Semua ini terjadi di tengah serangan yang terus berlangsung. Hampir 400 drone menyerang Moskow dalam semalam. Kilang-kilang minyak di Tyumen dihentikan dan gudang-gudang yang terbakar. Dan di tengah dampak yang sudah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari Rusia, ini penting. Dampak-dampak ini menjadi hal yang biasa. Dan kekurangan solar di perusahaan kereta api Rusia, dapur-dapur umum di halaman dial tayang gelap, dan asuransi. Asuransi yang harganya naik 3 kali lipat di ozon. Tapi Kremlin menyebut semua ini sebagai krisis yang sempurna dan hanya menyarankan untuk bersatu. Padahal mereka memulai operasi militer khusus mereka dengan begitu indah, sekarang ini menjadi krisis yang sempurna. Di sini saya akhiri dulu, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal ini, tekan loncengnya, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube independen ini, saya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Anda bisa melakukannya secara finansial dengan donasi apapun melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.